Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengucapkan salam kembali kepada saudara saya seiman di tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap komunitas kaum muslimin masjid di Depok ya, Pak Sarbeni. Alhamdulillah kehormatan bagi saya bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan pertemuan kita pada subuh pagi hari ini bisa berlanjut sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada subuh pagi hari ini bagian dari perpanjangan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah pastinya kita berharap akan mendapatkan pahalanya secara maksimal di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman rahimakumullah, amanah yang disampaikan kepada saya ya ini Masya Allah luar biasa judulnya. Jangan kasih kendor begitu ya, kira-kira yang pada intinya mungkin untuk mengoptimalkan sisa-sisa hari bulan suci Ramadan, jangan sampai kita kehilangan manfaat-manfaat yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi pada hari ini sudah lewat dari lebih paruh yang ketiga ya. Sudah malam 21 kalau tidak salah di tanah air itu bagi yang puasanya duluan ya. Atau malam yang ke-20 kali yang puasanya belakangan. Ya betul ya Pak Saruni ya? Ya masuk 21 Ustaz. 21 ya, Masya Allah. Mudah-mudahan berarti masih ada 8 atau 9 hari lagi. Tentunya kita sama-sama mengevaluasi sejauh mana yang sudah kita lakukan dari sisa-sisa Ramadan. Jangan sampai Ramadan kali ini ya gagal lagi begitu kira-kira. Yang hari ini belum khatam, ya kalau belum khatam ya segera dikejar. Yang sedekahnya belum maksimal, qiyamul lailnya, ya jaga lisannya, jaga hatinya, ibadah tarawihnya dan i'tikaf, ya semuanya masing-masing kita mengevaluasi. Ya, termasuk tentu diri saya pribadi, mudah-mudahan ya dengan tawasobil haqqi wa tawasobil sabri ini bisa saling menguatkan di antara kita untuk sama-sama meningkatkan iman dan takwa di bulan suci Ramadan ini. Makanya perlu ada upaya-upaya preventif, jangan sampai nanti setan itu berhasil menggoda kita. Jadi kalau kita dulu waktu sekolah ya SD, SMP, SMA ya sering dapat apa itu namanya indeks prestasi ketakwaan ya. Kelihatan ya screen share yang saya share Pak Sarbini. Ya minimal upaya untuk mengevaluasi secara internal. Ya, sebab kalau tidak ada report harian itu kadang lewat begitu saja. Seolah-olah kita ibadah itu udah semuanya. Seolah-olah sedekahnya udah, baca Qur'annya udah, padahal pas dilihat loh ini banyak yang bolong ini. Sholat fardunya tepat waktu apa enggak, rawatibnya, qobliyah, ba'diyahnya, infaknya berapa nominalnya, bacaan Quran yang kita baca. Ya ini kalau ada reportnya, insya Allah bisa masing-masing kita mengevaluasi secara internal. Ya, sebagaimana yang menjadi sunnah Sayyidina Umar bin Khattab dalam satu perkataannya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Masing-masing kita ngitung-ngitung tuh. Ya, sebab kalau di dunia kita hitung,
yang kurang bisa kita tambahin. Yang belum sempurna bisa kita sempurnakan. Yang salah bisa kita luruskan. Tapi kalau nanti udah dihitung sama malaikat, ya di akhirat udah tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Maka mudah-mudahan sisa-sisa Ramadan ke depan masing-masing kita berupaya untuk memaksimalkan agar kita senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tujuan utama dari kewajiban kita untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ya, jangan sampai puasanya berlalu kita belum menjadi orang bertakwa. Ya, maka nanti fungsi Ramadannya jadi hilang. Ya, sebagai informasi kan hadis sering kita dengar ya, Rasulullah pernah menyampaikan, ya, tidak semua orang yang puasa itu Allah terima puasanya. Banyak orang yang ibadah puasa, puasanya nggak diterima. Sebagaimana banyak orang yang sholat, sholatnya nggak diterima. Ya, karena mungkin yang dilakukan itu hanya rutinitas amaliyah semata, tanpa memahami dan mendalami esensi dari ibadah yang dia lakukan. Ya, dalam konteks puasa itu tentunya la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Diharapkan jamaah semua yang hadir pada kesempatan Zoom kali ini, insya Allah mudah-mudahan nanti habis Lebaran jadi orang yang bertakwa semuanya. Ya, insya Allah bertambah imannya, bertambah kesolehannya, tambah halus akhlaknya, budi pekertinya, perkataannya, semangat ibadahnya. Ya, itu adalah upaya-upaya yang Allah inginkan bagi kita melaksanakan ibadah puasa la'allakum tattaqun. Dan tentu saja takwa yang dimaksud adalah bukan takwa yang sifatnya aksesoris ya, pakai baju koko, pakai peci, pakai sorban begitu. Ya, tapi ketakwaan yang lebih menjiwai dan memaknai kita beriman dan berislam. Ya, ketakwaan yang sifatnya melaksanakan perbuatan di dalam mengarungi kehidupan agar setiap derap langkah kita itu berkesesuaian dengan arahan-arahan Allah Azza wa Jalla dan tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjalankan seluruh perintahnya, menjauhi apapun yang Allah larang, itu kan esensi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab surga yang dijanjikan oleh Allah itu kan dalam Al-Qur'an disebutkan wa'iddat lil muttaqin. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya langit, luasnya bumi, itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, dan mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang Allah anugerahkan kenikmatan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimakumullah, ada satu paradigma yang harus perlu kita tegaskan. Saat Allah menginginkan kita menjadi pribadi orang yang bertakwa, ya itu bukan berarti Allah membutuhkan ketakwaan kita. Ini sama sekali tidak. Ya, Allah itu ya maha suci dari ketergantungan terhadap hamba-hambanya. Takwa kita itu tidak berpengaruh bagi Allah. Ya, Allah nggak tambah keren gara-gara kita bertakwa. Sebagaimana Allah juga tidak rugi kalau kita tidak bertakwa kepadanya. Ya, jangankan ketakwaan. Manusia mau beriman atau tidak saja tidak ada pengaruh bagi keagungan Allah. Tuhan kita sudah maha sempurna sejak azali. Ya, Allah kita itu tidak tertambah keagungannya dengan ibadah manusia. Sebab keagungan itu udah mentok. Nggak ada lagi penambahan-penambahan. Sebagaimana Allah tidak bertambah hina gara-gara manusia bermaksiat kepadanya. Ya, justru pada saat Allah perintahkan kita untuk bertakwa kepadanya, ya ini karena Allah saking sayangnya sama kita selaku manusia. Sebab sifat Tuhan kita itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, saking sayangnya Allah sama kita, Allah pengen kita mendapatkan manfaat-manfaat yang di dalam kehidupan kita bisa menjadi bekal. Ya, salah satunya dengan modal ketakwaan itu. Sebab dalam banyak ayat sering ya, kita mendengar, kita membaca, bahkan ada di antara kita insya Allah ada yang hafal ya, janji-janji manis yang Allah berikan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, itu kan salah satunya. Orang kalau bertakwa
Allah akan selesaikan seluruh problematika kehidupan yang dihadapi. Kehidupan pribadi, kehidupan berumah tangga, kehidupan bersosial, bermasyarakat, kehidupan pertemanan, persahabatan, bisnis, kehidupan berbangsa, bernegara, semuanya selesai. Ya, syaratnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun terkadang manusia banyak yang mengabaikan ketakwaan sehingga hidupnya penuh dengan permasalahan-permasalahan. Padahal solusinya Allah sudah berikan. Takwa kita kepada Allah, insya Allah jalan keluar akan Allah berikan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya Allah berikan solusi terkait dengan urusan finansial. Ya banyak di antara masyarakat kita, ya apalagi masih COVID ya sekarang ya. Ya, banyak orang yang bangkrut dalam usaha, sulit cari kerja, ya kebutuhannya mungkin tidak terpenuhi, ya mungkin dan tentu saja kita harus berikhtiar, dan salah satu bentuk ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Ya, maka mudah-mudahan dengan ketakwaan kita yang kita usahakan, mudah-mudahan urusan rezeki pun Allah akan berikan. Ya, sebagai upaya menuntaskan problematika kesulitan ekonomi yang kita hadapi. Allah akan berikan kemudahan dalam setiap segala urusan. Itu kan ayat sambungannya, ya ja'allahu min amrihi yusra. Jadi kalau urusan kita mau lancar, ya mau mudah, ya maka yang perlu ditingkatkan itu sebenarnya bukan strateginya, ya bukan marketingnya, ya bukan hal-hal yang hanya ansih terkait dengan urusan-urusan dunia, tapi hablum minallah kita. Ya bagaimana intensitas kita beribadah kepada Allah, meminta ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya itu kita perkuat. Ya mudah-mudahan insya Allah Allah akan berikan manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan insya Allah ta'ala. Jemaah sekalian, keuntungan orang yang bertakwa juga diantaranya adalah yukaffir anhu sayyi'atihi. Dia kalau punya dosa, Allah sudah ampuni dosa-dosanya. Walaupun orang itu belum istighfar, walaupun orang itu belum minta ampun, Allah sudah ampunin duluan. Ya, syaratnya takwa. Yu'azzim lahu ajra, Allah lipat gandakan pahalanya. Ini menarik. Ya, artinya kalau orang melakukan ibadah, kalau dia tidak bertakwa, itu pahalanya sesuai dengan ibadahnya. Orang sholat, ya, dia mendapat pahala sholat. Tapi kalau ada orang bertakwa sholat, sholatnya itu bukan hanya pahala sholatnya, akan Allah lipat gandakan pahala dari ibadah sholatnya. Yu'azzim lahu ajro. Allah perbesar amal ibadahnya. Sehingga pahala yang dia dapatkan jauh lebih besar dengan ibadah yang dia lakukan. Ya, ini syaratnya takwa yang kita perkuat. Ya, inilah yang menjadi rahasia kenapa ya kaum muslimin dimanapun saja berada, mobil khusus kaum laki-laki itu diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat misalnya, ya untuk mengganti sholat zuhurnya, ya karena di hari Jumat itu kita harus mendengarkan khutbah Jumat, yang mana khutbah Jumat itu salah satu rukunnya dalam mazhab Syafi'i, ada wasiat takwa yang harus disampaikan kepada kaum muslimin yang hadir pada kesempatan siang hari itu, agar masing-masing kita meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Mendapatkan manfaat-manfaat yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an yang barusan kita sampaikan. Jemaah sekalian rahimakumullah, sebab di dalam Al-Qur'an juga Allah tegaskan bahwa sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya nanti kita pada saat berjumpa kepada Allah di hari kiamat, tidak ada yang bisa kita bawa kecuali dalam amal ibadah yang merupakan kumulatif dari perbuatan ketakwaan kita kepadanya. Dan itu nanti yang akan membantu kita di hari di mana la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya kita punya harta, kita tinggalkan semuanya. Punya aset, punya tabungan, punya kontrakan, punya apapun yang kita miliki, ya tidak ada yang berguna kecuali pada saat kita manfaatkan demi meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sedekahkan, yang kita wakafkan, yang kita pinjamkan, yang kita berikan perbantuan kepada saudara kita seiman,
Ya, ini merupakan sesuatu yang nantinya di akhirat akan membawa kemaslahatan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, ya terkait dengan sisa-sisa hari Ramadan yang sudah di last minute ini, 10 hari terakhir, ya maka tentu menjadi kesunahan bagi kita yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan upaya-upaya pemaksimalan dari ibadah yang kita lakukan. Ya, sebab dalam hadis ya sering disampaikan, Ibunda Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau sudah masuk 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, yajtahid fil ashril awakhir ma lam yajtahid fi ghairihi. Dengan satu upaya yang sungguh-sungguh, yang kesungguhannya itu lebih ditingkatkan dari kesungguhan di hari-hari lainnya. Kita tahu kan Nabi Muhammad ini adalah sosok yang sungguh-sungguh dalam ibadah. Ya, Nabi ibadahnya saking sungguh-sungguhnya kan disebutkan dalam satu riwayat sampai-sampai tatafattarat qadamahu dama. Ya, sampai bengkak beliau punya kaki itu. Ya, bahkan dalam hadis diriwayatkan ada sampai pecah-pecah beliau punya kaki sampai mengeluarkan darah. Saking sungguh-sungguhnya beliau beribadah. Itu di hari-hari biasa. Dan di bulan Ramadan beliau itu meningkatkan kualitas maupun kuantitas ibadah yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi suri tauladan bagi kita semua untuk mencontohkan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau sudah sampai bulan suci Ramadan di 10 hari terakhir, syadda mi'zarah, beliau itu mengencangkan kain sarung beliau. Ya, wa ahya lailah, beliau menghidupkan malam hari-harinya. Wa aiqadha ahlah, dan membangunkan keluarganya. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, ya beliau menganggap bahwa 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan itu adalah waktu-waktu yang menentukan, ya, terkait dengan kemenangan kita mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibarat balap mobil itu udah mendekati garis finish. Ya, pembalap itu kalau udah dekat-dekat garis finish, ya semakin gaspol, ya semakin semangat. Ya, sebab ya kalau kendur, ya ini dikhawatirkan janji-janji yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW tidak tercapai. Ya, oleh karena itu maka Rasulullah SAW sampai-sampai menghidupkan malam-malam harinya. Ya, jadi sunnah Rasul itu kalau malam itu begadang khusus di 10 terakhir. Ya, makanya kita kalau perlu ya tidurnya itu dipindah, jangan malam. Ya, malam minum kopi yang banyak biar bangun. Istirahat yang cukup di siang hari biar malam kita bisa baca Quran sebanyak-banyaknya. Sholat sebanyak-banyaknya. Sedekah sebanyak-banyaknya. Ya, melakukan ibadah sebanyak-banyaknya, zikir, tahlil dan lain sebagainya. Ya, bahkan ayo kalau ahlah, kita bangunkan keluarga kita, istri kita bangunkan, anak-anak kita bangunkan, sebagaimana Rasulullah membangunkan keluarganya. Agar apa? Kita berharap yang masuk surga bukan hanya kita, tapi juga istri dan anak-anak serta keluarga kecil kita. Mudah-mudahan dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita harus mengejar malam Lailatul Qadar yang mana disebutkan, ya bahkan bukan cuma malamnya, siangnya pun kita melakukan hal yang serupa. Sebab malam Lailatul Qadar itu insya Allah malam yang kalau kita ibadah, ya nanti dijelaskan di dalam Al-Quran tentunya, dan ayat itu kita hafal masing-masing. Ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, bahwa ibadah di malam tersebut adalah ibadah yang pahalanya jauh dibandingkan dengan ibadah yang sama di hari-hari biasa, dibandingkan dengan malam Lailatul Qadar. Ya, makanya Rasulullah 10 hari terakhir itu melaksanakan i'tikaf. Ya, mudah-mudahan kita semua berkesempatan untuk beriktikaf di masjid yang secara fikih itu diatur bagaimana teknis pelaksanaannya, yang pada intinya jangan sampai
kita kehilangan kesempatan di hari-hari terakhir pada saat Allah anugerahkan malam Lailatul Qadar kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kita etikaf, kita ibadah di masjid atau di mana saja kita mau melakukan ibadah, jangan sampai malam-malam sisa-sisa terakhir ini tidak kita maksimalkan. Ya, sebab kalau itu terlewat kita akan rugi tidak mendapatkan janji-janji yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ibadah dalam perspektif fikih dijelaskan bahwa law kanat lailatul qadri bi sunnah lailah wahidah laqumtu sanah hatta adrakuha fama baluka bi asyri layalin. Perhatikan bagaimana semangatnya para ulama untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Ibnu Qayyim sampai-sampai mengatakan kalau Lailatul Qadar itu kita disuruh cari di dalam setahun 365 hari, suruh cari malam Lailatul Qadar, niscaya akan aku hidupkan malam-malam untuk mencari malam Lailatul Qadar, apalagi kalau cuma sekedar dicari di 10 hari yang terakhir. Ya, artinya ini sebenarnya bentuk kemudahan yang Allah berikan buat umatnya Nabi Muhammad. Kita disuruh cari malam Lailatul Qadar itu cuman di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Ya, ya sudah dibatasi agar kita bisa memaksimalkan potensi untuk mencari malam Lailatul Qadar. Ya, jangan udah dikasih kesempatan 10 hari disuruh cari, kita nggak cari lagi. Ya, sehingga lewat. Padahal kesempatannya cuma sekali dalam 1 tahun, dan yang kita khawatirkan ini kita tidak berkesempatan untuk mendapatkan bulan suci Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa kita harus menghidupkan 10 sisa hari di bulan suci Ramadan ini? Ya, karena tadi ayat sudah kita kutipkan bahwa malam tersebut nanti itu ibadah lebih baik dan lebih banyak, lebih afdal serta lebih utama dibandingkan ibadah selama 1000 bulan. Ya, alfi syahr. Ya, ini mohon maaf, 1000 bulan yang dimaksud itu bulan yang bukan yang ada di langit. Ya, tentu bulan yang dimaksud itu bukan bulan fisik, tapi bulan yang merupakan satuan waktu. Ya, yang terdiri dari 30 hari atau 29 hari yang ada 12 bulan dalam hitungan 1 tahun. Ya, makanya Imam An-Nakhai menjelaskan bahwa amalan ketika malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari amalan selama 1000 bulan. Ya, ini kalau kita coba hitung secara matematis ya, artinya 1 malam Lailatul Qadar itu kurang lebih 53 tahun plus 4 bulan. Ya, karena kan satuannya masih bulan, sementara 1 tahun itu ada 12 bulan, artinya 1 tahun ada 12 bulan, berarti 1000 dibagi 12, ya artinya sama ibadah dengan kita melaksanakan ibadah yang serupa dengan ibadah yang kita lakukan selama 83 tahun plus 4 bulan. Ibadah Allah, makanya para ulama menjelaskan bahwa anna lailatul qadar afdhalul layali wa anna al-amal salih fiha khairun min al-amal salih fi alfi syahri laisa fiha lailatul qadar. Artinya kalau sampai kita memaksimalkan kesempatan ibadah dan dapat malam Lailatul Qadar, itu ibadah kita dinilai oleh Allah seperti ibadah yang sama yang kita lakukan setiap hari selama 83 tahun 4 bulan. Ibadah Allah, sementara siapa di antara kita yang sudah ibadah kepada Allah selama 83 tahun? Ya, mungkin belum ada karena usia kita pun belum sampai ke arah sana. Ya, tapi bagi orang yang menghidupkan sisa-sisa bulan Ramadan dan dia dapat anugerah malam Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan anugerah keistimewaan tersebut berdasarkan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hitung saja misalnya dalam slide yang saya share, misalnya jamaah sekalian berkesempatan sholat 2 rakaat. Ini baru ngitung 2 rakaat. Itu 2 rakaatnya tidak sama dengan 2 rakaat sholat yang kita lakukan di hari-hari biasa.
2 rakaat di hari-hari sisa-sisa Ramadan ini kalau kita laksanakan itu pahalanya ya berarti kan dikali 1000 bulan, dan 1000-nya ini harus kita pecah menjadi hari dikali 30, yaitu artinya sama dengan kita melaksanakan sholat sebanyak 60.000 rakaat. 2 dikali 30 dikali 1000, 60.000 rakaat. Siapa di antara kita yang sanggup sholat sebanyak 60.000 rakaat? Ya bisa pengkor kaki kita sholat sebanyak itu. Ya lelah letih pastinya. Tapi begitulah anugerah yang Allah berikan bagi orang yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar di sisa-sisa Ramadan. Kalau kita kesempatan baca Quran di hari-hari ini dan dapat malam Lailatul Qadar, 1 ayat saja yang kita baca, itu pahalanya tidak 1 ayat. Ya 1 dikali 30 dikali 1000 sama dengan 30.000 ayat. Ya, padahal 1 ayat kita baca. 30.000 ayat Allah kasih pahala. Ya, padahal Quran itu kan jumlahnya cuma 6.236 ayat. Itu artinya baca 1 ayat, kita dikasih pahala berapa kali khatam itu. Ya, luar biasa. Bagaimana kalau kita baca 2 ayat? Bagaimana kalau kita baca 1 surat? Bagaimana kalau kita baca 1 juz? Ini merupakan anugerah yang luar biasa yang tidak terhingga Allah kasih pahalanya bagi mereka yang memaksimalkan potensi untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Belum bicara ibadah-ibadah lain. Sedekah misalnya. Ya, taruh goceng lah kita sedekah biasanya misalnya. Ya itu goceng saja kalau kita hitung, bukan gocengnya Allah kasih pahala itu. Ya 5.000 dikali 30 dikali 1000 itu 150 juta itu. Kalau ceban udah 300 juta Allah kasih pahalanya. Siapa di antara kita yang pernah sedekah sebanyak 300 juta? Ya mungkin amat sedikit di antara kita yang sudah mengarah ke arah sana. Ya tapi dengan anugerah, fadilah, keutamaan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dibuka peluang-peluang bagi kita untuk sedekah ratusan juta dengan nominal yang mungkin bisa kita lakukan semua. Insya Allah kalau kita memaksimalkan kesempatan di bulan suci Ramadan yang tersisa ini, di malam-malam Lailatul Qadar, untuk memperbanyak sedekah, memperbanyak baca Quran, memperbanyak ibadah sholat, yang insya Allah Allah akan berikan pahalanya. Ya ini sebenarnya yang diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, agar kita memaksimalkan sisa-sisa hari-hari Ramadan. Jangan sampai kita lemah, letih, lesuh, tidak semangat. Ya padahal pahala dan piala itu adanya di ujung pada saat kita memaksimalkan kemampuan untuk mendapatkan anugerah malam Lailatul Qadar. Ya, makanya dalam hadis disebutkan Rasulullah itu kalau sudah dikit-dikit mau lebaran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengkhususkan waktu itu untuk beriktikaf di masjid, nggak kemana-mana. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahkan setelah beliau wafat meninggal dunia, istri-istri beliau itu memberikan sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Hatta tawafahu, tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Rasulullah itikaf itu sampai beliau wafat, dan setelah beliau wafat istri-istri beliau itu melanjutkan kesunahan Rasulullah SAW untuk iktikaf di masjid dalam rangka untuk memaksimalkan ibadah di malam-malam bulan suci Ramadan agar mendapatkan anugerah malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu maka mudah-mudahan Allah anugerahkan kita malam Lailatul Qadar untuk memaksimalkan ibadah di sisa-sisa hari yang hari ini. Insya Allah mudah-mudahan nanti malam bisa kita optimalkan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ya ini mohon maaf waktu menunjukkan ya pukul 9 ya waktu Melbourne. Ya saya khawatir sudah pukul 6 di Indonesia tanah air. Saya cukupkan sekian. Mungkin ada hal-hal yang mau didiskusikan. Kalau memang ada hal yang perlu ditanyakan, saya kembalikan kepada Ustadz Sarbini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair Ustaz Rahmawan ya sudah memberikan motivasi ya Ustaz ya di penghujung Ramadan ini untuk semakin gaspol tadi Ustaz ya. Makin jadi semakin bersemangat lagi untuk menghidupkan hari-hari di terakhir bulan Ramadan, terutama di malam-malamnya Ustaz ya. Mohon izin, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Ustaz dari jamaah kita ya pada saat ini, dan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan kepada narasumber kita hari ini juga bisa silakan untuk mengetikkan pada ruang chat yang ada ya. Ini ada pertanyaan yang masuk pertama Ustaz, ini terkait dengan berburunya tadi Ustaz ya, berburu Lailatul Qadar Ustaz ya. Ini kenapa waktu kedatangan malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan gitu Ustaz? Itu mungkin itu pertanyaan pertama Ustaz, ada hikmah apa di sana Ustaz? Terus kalaupun memang nanti seseorang itu mengoptimalkan waktu-waktunya ya Ustaz tadi, ada apakah seorang bisa mengetahui bahwa ia telah mendapatkan malam Lailatul Qadar gitu Ustaz? Ada tanda-tandanya nggak seseorang itu mendapatkan malam Lailatul Qadar? Mungkin itu pertanyaan pertama Ustaz terkait dengan apa hikmahnya dirahasiakannya waktu Lailatul Qadar, dan apakah ada tanda-tandanya sekiranya seseorang itu mendapatkan ya malam Lailatul Qadar tersebut gitu Ustaz. Mungkin itu Ustaz pertanyaan pertama Ustaz dari jemaah kami. Baik, terima kasih atas dua atensi pertanyaannya ya. Jemaah sekalian rahimakumullah, sebenarnya Lailatul Qadar itu dirahasiakannya kan cuma 10 terakhir saja. Ya Allah nggak rahasiakan misalnya dalam setahun cari Lailatul Qadar. Ya, kalau setahun suruh cari, ya mungkin kita gimana nyarinya nih, 365 hari gitu ya. Allah sudah batasi. Ya, sehingga rahasianya istilahnya ya nggak rahasia-rahasia amat. Allah udah batasi, cari di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Ya berarti kan udah bukan rahasia lagi. Kapan Lailatul Qadar? 10 hari terakhir. Kita tinggal cari itu. Tinggal batasi. Ya di malam 21 sampai menjelang malam takbiran. Ya artinya di hari-hari itu, yaitu hari ini artinya sampai hari-hari besok sudah kita optimalkan saja untuk mencari malam Lailatul Qadar. Ini sebenarnya Allah sudah berikan ya informasi yang begitu luar biasa bagi kita untuk bisa kita maksimalkan. Ya ketimbang kalau Allah mau rahasiakan bisa saja misalnya cari Lailatul Qadar pokoknya dalam setahun ada sekali. Mau kapan kayak Ramadan kayak Syawal kayak cari. Tapi Allah kasih tahu informasinya. Lailatul Qadar itu fi ashril awakhir. Bahkan ada hadis menyebutkan di malam-malam ganjil. Itu kan lebih spesifikasinya lagi. Ya, artinya kalau udah 10 terakhir, ganjil, ya jangan kemana-mana, udah banyakin ibadah, baca Quran, biar tadi bisa satu ayat dikasih pahala berapa kali khatam, biar 2 rakaat 60.000 rakaat pahalanya, biar sedekah goceng itu dinilai 150 juta, ya karena ini indikasi-indikasi yang sudah Allah berikan informasinya dari rahasia-rahasia yang waktunya memang sudah terbatas. Adapun hikmah dari kenapa rahasia tidak dispesifikan, ya kenapa sih nggak disebutkan tanggal berapa sih? Ya ini model-model kita kalau dikasih yang begitu, ya taruh misalnya Allah kasih tahu sama Nabi Muhammad Lailatul Qadar itu malam 27 misalnya. Ya udah model kita mah antar aja lah ibadahnya tanggal 27. Jadi 21 sampai 26 tidur tuh. Enggak ibadah, enggak terawih, enggak sedekah, antar aja. Ya, sehingga sedekahnya di malam 27 saja. Ya, karena kebanyakan orang kan begitu. Ya, ini hikmahnya salah satunya tentunya agar kita ibadahnya itu bukan cuma di malam Lailatul Qadarnya saja, tapi di malam-malam yang diindikasi malam Lailatul Qadar kita juga memaksimalkan ibadah. Artinya kan kalau dirahasiakan begini, mau tidak mau kita harus semangat ibadah di malam 21, di malam 23, di malam 25, di malam 27 dan 29. Ya kan jauh lebih banyak dibandingkan kalau Allah kasih tahu. Dan sangat mudah bagi Allah untuk kasih tahu. Apa susahnya bagi Allah? Kasih tahu aja. Ya, tapi kesian hikmahnya itu nanti. Ya, sehingga kita ibadahnya cuma di malam tersebut. Makanya Allah sembunyikan.
Ya ini kata para ulama hikmahnya adalah agar kita ibadahnya itu maksimal di hari-hari, ya bukan hanya di malam Lailatul Qadar tapi juga malam-malam yang diindikasikan malam Lailatul Qadar. Ya sehingga insya Allah maksimal ibadah di 10 hari terakhir ini, ya dibandingkan kalau Allah kasih tahu hari tertentu maksimalnya nggak jadi 10 hari tapi menjadi 1 hari saja. Ya ini hikmah yang dikandung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti misalnya hikmah sebenarnya yang menjadi rahasia itu bukan cuma malam Lailatul Qadar. Termasuk usia kita pun itu jadi rahasia. Ya. Ya, apa hikmahnya? Kenapa Allah nggak kasih tahu si fulan umurnya sekian? Ya orang kita kalau dikasih tahu, udah maksiat aja dia nanti kerjanya. Oh, gue mati tahun 60, ntar umur 60. Ya, jadi 59 tahun maksiat ya. Enggak ibadah, enggak ibadah. Ntar pas 59 tahun, 11 bulan, 28 hari baru tobat ya. Karena dia tahu besok bakalan mati. Ya, sehingga manusia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sembunyikan rahasia umur kita sampai kapannya ini dalam rangka agar kita mengoptimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu salah satu sifatnya adalah Al-Hakim, Tuhan yang maha bijaksana. Ya, setiap sesuatu yang Allah sembunyikan itu pasti banyak terkandung hikmah di dalamnya. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an itu la tas'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Ya, Allah itu nggak perlu ditanya kenapa. Yang perlu kita gali adalah hikmahnya. Selalu apa yang Allah berikan dari rahasia-rahasia informasi, ya termasuk informasi kapan kiamat. Allah nggak kasih tahu. Ya, biar apa? Biar manusia siap-siap untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir nanti kiamat itu datang tiba-tiba. Ya, tapi dikasih tahu tanda-tandanya, indikasi-indikasinya agar kita semua siap-siap dan kehidupan kita pada hakikatnya ada persiapan untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti matinya pasti. Yang pasti kiamatnya pasti terjadi. Yang pasti malam Lailatul Qadar itu ada. Allah rahasiakan biar kita semangat ya untuk memaksimalkan potensi diri untuk dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas penjelasan Ustaz. Mungkin kita beranjak pada penanya selanjutnya Ustaz. Ini kan kita diminta untuk gaspol ya Ustaz ya, di akhir-akhir Ramadan nih. Nah kemungkinan kan di beberapa pekan terakhir udah gaspol dulu, udah letih biasanya orang di belakang Ustaz. Nah ini ada tips-tips nggak Ustaz untuk supaya kuat beribadah sepanjang malam di 10 malam terakhir Ustaz? Mungkin itu pertanyaan Ustaz, lebih kepada kiat-kiat nih Ustaz. Baik, terima kasih. Ini kiat-kiat ya. Tentu ini tugas kita semua ya. Jadi kalau secara teori memang seperti itu, tapi upaya ya sama Bapak, Ibu, sama saya juga sama-sama mengejar ini, sama-sama berupaya, sama-sama cari tips. Ya makanya kalau kita punya tips bisa saling sharing, ya kita saling memberikan informasi kepada saudara kita seiman, mudah-mudahan bisa saling menguatkan dalam rangka mengejar malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah anugerahkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ya salah satunya ya tentu tadi kita pahami dulu secara konsepnya. Ya kenapa kita harus kejar itu malam Lailatul Qadar? Ya karena tadi ya kita harus kejar karena dia nggak bakalan kekejar dengan ibadah yang kita lakukan seumur hidup kita. Ya, Bapak sholat sepanjang hari, ya, itu nggak bakal nyampe pahalanya dibandingkan Bapak sholat 2 rakaat itu, tapi dilakukan di malam Lailatul Qadar 60.000 rakaat. Bapak hitung sholat yang sudah pernah kita lakukan selama umur hidup ada nggak 60.000 rakaat? Nggak kekejar. Ya, tapi ada 2 rakaat Allah kasih pahalanya 60.000 rakaat. Itu kalau 2 rakaat. Bagaimana kalau kita 8 rakaat? Apalagi kalau sampai 23 rakaat, tinggal kalikan saja. Ya, makanya karena tidak kekejar itu pahalanya, insya Allah kita termotivasi jadi kejar begitu. Ya, karena dilipat gandakan pahalanya. Ya, Bapak bisa bayangkan kalau kita bisa khatam Quran di malam Lailatul Qadar, itu berapa itu pahalanya? Berapa ratus ribu kali khatam Allah kasih pahalanya.
Ya, sementara kalau kita baca Quran di hari biasa sampai berbusa mulut kita, itu pahalanya tidak akan menandingi. Belum lagi bicara sedekah. Siapa di antara kita yang sanggup miliaran rupiah sedekahnya? Miliaran. Jangankan sedekah miliaran, mungkin duit kita juga banyak yang nggak nyampe miliaran misalnya. Tapi sedekah ya, gampang, 50.000 kita keluarkan di malam Lailatul Qadar. Itu udah lebih semiliar itu. Kalau hitungannya seperti hitungan yang barusan tadi disampaikan oleh para ulama. Ya maka dengan motivasi-motivasi seperti itu, insya Allah yuk kita akan semangat. Ya, ngantuk bakalan hilang. Kenapa? Sedekah 1 miliar. Ya, ngantuk bakalan hilang. Kenapa? Akan diganjar 60.000 rakaat. Ya, sehingga upaya-upaya apapun yang bisa untuk kita lakukan akan kita lakukan. Makanya ini rahasianya kenapa banyak orang-orang salafus soleh itu kalau udah masuk 10 terakhir itu udah deh. Banyak yang kerja itu pada cuti, ya, ya banyak yang dagang itu pada berhenti, ya banyak aktivitas-aktivitas itu luar biasa. Ya kenapa? Karena kesempatan ini adanya hanya 1 tahun 1 kali. Allah nggak ulang. Kecuali nanti tahun berikutnya masalahnya kita belum tahu apakah umur kita sampai di tahun berikutnya atau tidak. Ya makanya oleh karena itu bagi kita yang ingin mengejar ya silakan. Masing-masing kita tahu yang lebih cocok strateginya buat diri kita masing-masing. Ya, masing-masing kita kan beda tipikal orangnya, beda aktivitas dan pekerjaannya. Ya, ini maka silakan dicari cara yang lebih cocok dengan strategi-strategi yang memungkinkan. Yang terpenting bagaimana caranya kita menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Ya, artinya secara tekad dulu yang penting kita kuatkan. Ya, kalau dalam pepatah Arab itu kalau tekadnya sudah kuat, kita sadaqal azmu wa hasabil. Jalan itu nanti akan terbentang. Mansaro ala darbi wasola. Orang yang berjalan meniti suatu jalan, suatu saat dia akan sampai. Iza sadaqal azmu wa hasabil manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh cari malam Lailatul Qadar, nanti Allah akan anugerahkan malam Lailatul Qadar. Ya, oleh karena itu yang penting tekadnya dulu kita kuatkan, ya kepada Allah kita meminta pertolongan. Insya Allah nanti akan Allah bukakan jalan. Ya, caranya mungkin kita bisa istirahat yang cukup ya di siang hari. Ya orang kalau udah puas istirahat di siang, ya insya Allah kan malamnya udah kebanyakan tidur dia. Akhirnya melek. Ya kalau melek ya silakan baca Quran, zikir, ya minum kopi yang banyak. Ya kalau perlu kopinya jangan kasih gula, kopi aja. Kalau perlu jangan kasih air. Kalau memang itu harus melek kita punya mata. Yang penting kita bisa sedekah miliaran, bisa baca Quran ratusan kali hatam, bisa sholat dikalikan dengan puluhan ribu rakaat yang Allah janjikan. Ya, lalu kemudian tadi tips dari Rasulullah bisa juga kita bangunkan anggota keluarga. Ya kalau kita sendirian mungkin malas ya, tapi kalau ada temannya, ada bini kita juga yang lagi ibadah, anak-anak kita juga lagi baca Quran, ya sehingga kita buat satu lingkungan yang kondusif. Ya sebab kan manusia itu terkadang terpengaruh oleh kondisi lingkungannya. Ya kita kalau ada di masjid, lihat orang lagi pada itikaf lagi baca Quran, oh kita semangat baca Quran. Ya kita sholat tarawih, coba sholat tarawih. Ya kita di masjid sholat tarawih biasa tuh 8 rakaat, 23 rakaat biasa. Coba kita sholat tarawih di rumah. Sejumlah itu kayaknya agak berat ya. Ya kenapa? Ya karena kita membersamai kaum muslimin. Kita berada di satu komunitas di mana orang itu sedang ibadah. Ya di dalam agama kita lingkungan itu mempengaruhi. Falyanzur ahaduhum man yukhaliluh. Maka kata Rasulullah, hati-hati mencari lingkungan, mencari pertemanan. Maka kalau teman kita orang-orang yang soleh, lingkungan kita orang yang lagi pada ibadah, lagi pada itikaf, lagi pada baca Quran, lagi pada sholat, lagi pada sedekah, insya Allah sedikit banyak terpengaruh kita untuk melakukan hal yang serupa. Ya, ini tips-tips dari baginda Nabi Muhammad SAW hendaknya juga bisa kita lakukan di samping tips-tips lain yang tentunya berbeda masing-masing kita strateginya. Ya maka silakan cari strategi yang cocok pada kita karena masing-masing kita beda usia, beda latar belakang, beda kebiasaan. Ya tentu memiliki tips yang berbeda satu sama lainnya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan masih ada waktu Ustaz, sehubungan ini kita ada beberapa pertanyaan yang masih masuk dari penanya Ustaz. Jadi mohon izin, dan kita juga para penanya kita mohon izin untuk menggabungkan beberapa pertanyaan yang mungkin senada ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini Ustaz, pertanyaan selanjutnya, apakah malam Lailatul Qadar itu hanya bisa didapatkan oleh orang yang beritikaf di masjid Ustaz? Ya, dan juga itikaf itu sendiri apakah harus di masjid bagi seorang muslimah gitu, seperti itu. Itu pertanyaan selanjutnya mungkin Ustaz. Baik. Terkait dengan mungkin maraknya kegiatan aktivitas Baik, itikaf di 10 hari terakhir ada Ramadan. dua pertanyaan. Baik, saya Ya, langsung silakan jawab, Ustaz. khawatir terlupa. Silakan Ustaz. Jadi, i'tikaf itu harus di masjid. Ya, makanya tadi disampaikan kan hadis yang tadi saya share, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu i'tikaf. Di mana Rasulullah i'tikaf? Di Masjid Nabawi. Ya, padahal kalau dia mau pulang, rumahnya di samping masjid. Rumahnya nempel sama masjid. Ya, bisa kalau mau pulang mah. Ya, tapi enggak, Rasulullah nggak pulang. Rasulullah di masjid, padahal rumahnya dekat masjid. Ya, Rasulullah itikaf di masjid. Ya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah meninggal dunia, istri-istri beliau pun iktikaf. Di mana iktikafnya istri Rasulullah? Di masjid. Ya, makanya dalam hadis itu ada tempat-tempat khusus di Masjid Nabawi itu yang digunakan untuk iktikaf istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal sekali lagi rumah baginda Nabi itu nempel di samping masjid. Ya, tapi istri baginda Nabi itu tidak iktikaf di rumahnya. Istri-istri beliau juga tidak iktikaf di rumahnya. Ya, maka secara hukum, ya, menurut jumhurul ulama, mayoritas para ulama, iktikaf itu di masjid. Termasuk bagi perempuan, karena istri baginda Nabi iktikafnya pun di masjid. Ya, kecuali memang ada satu pendapat di kalangan Ahmad Hambali ya, mazhab Hambali. Mazhab Hambali itu memperbolehkan memang perempuan khususnya ya untuk i'tikaf di tempat mushollanya di rumah masing-masing. Ya, kalau laki-laki semuanya di masjid, seluruh mazhab. Menurut mayoritas ulama, perempuan juga semuanya i'tikaf di masjid. Tapi menurut sebagian pendapat di kalangan para ulama, mazhab Hambali ya, itu i'tikaf perempuan boleh di rumah masing-masing di tempat ibadahnya, di musolanya. Ya, jadi itu pun tidak di semua ruangan. Jadi kalau di zaman dulu itu kan rumah itu biasanya ada ruang kamar sembayangan, tempat ibadah ya, yang mana di situ dipakai bukan buat makan, di situ bukan buat ruang tamu, bukan buat nonton TV, bukan ruang keluarga, bukan taman, bukan. Itu memang khusus kalau sholat di situ, biasanya gitu dulu ada. Maka di ruangan itulah dia iktikaf perempuan itu. Artinya kalau dia keluar dari ruangannya, iktikafnya itu batal. Itu menurut mazhab Hambali. Tapi menurut mayoritas ulama, laki perempuan semuanya pergi ke masjid, makmurkan masjid untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Itu secara fikih ada khilafiyah, namun menurut mayoritas para ulama, jumhurul ulama, sekali lagi, iktikaf itu seluruhnya di masjid, baik laki-laki maupun perempuan, karena itu dilakukan oleh Nabi dan dilakukan oleh istri-istri baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Adapun kemudian, apakah Lailatul Qadar itu hanya didapat bagi orang yang menjalankan iktikaf saja? Ya, tentu tidak hanya terbatas bagi orang yang menjalankan iktikaf. Ya, orang yang mau ibadah di luar masjid, ya dia juga dapat Lailatul Qadar. Ya, misalnya kita nggak iktikaf tapi kita baca Quran, ternyata itu malam Lailatul Qadar, dapat kita pahalanya. Ya, kita nggak lagi itikaf, kita lagi sedekah di luar masjid. Ya, malam itu malam Lailatul Qadar, dapat kita pahala sedekahnya. Jadi Lailatul Qadar itu yang mendapatkan malamnya. Ya, bukan hanya terbatas kepada mereka yang iktikaf. Ya, hanya saja orang yang iktikaf dia dapat pahalanya dua. Pahala ibadahnya dan pahala iktikafnya. Ya, artinya kalau ada seseorang misalnya dia melaksanakan sholat 2 rakaat
yang satu itikaf, yang satu nggak itikaf. Ya, malam Lailatul Qadar. Maka yang itikaf dia dapat dua pahala, pahala itikafnya dan pahala sholatnya. Yang sholat nggak itikaf dia dapat pahala sholatnya, tapi tidak dapat pahala itikafnya. Ya, artinya rugi 1-0 dia sama yang itikaf. Ya, karena dia hanya dapat pahala ibadahnya saja, tapi tidak dapat pahala i'tikafnya. Karena i'tikaf itu sendiri itu adalah ibadah. Yang dikhawatirkan sebenarnya, khawatir malam Lailatul Qadar kita nggak ibadah. Kalau kita nggak i'tikaf. Kalau yang i'tikaf, walaupun dia nggak ibadah, masih mending dapat pahala i'tikaf. Kita i'tikaf, tidur nggak ibadah di malam Lailatul Qadar. Kan jatuhnya tidur 1000 bulan tuh, nggak baca Quran 1000 bulan. Ya, tapi tidurnya kita dihitung ibadah sebab kita sedang i'tikaf. I'tikafnya itu ibadah. Lain sama kita yang nggak i'tikaf, kita ketiduran, ya tidur 1000 bulan nggak dapat pahala, ya karena kita tidak sedang beriktikaf. Ya makanya sebenarnya i'tikaf ini adalah untuk menjaga. Ya, apalagi kalau i'tikaf kan suasananya beda sama di rumah. Ya, di rumah kan orang pada tidur, pada istirahat, pada ngobrol, nonton TV. Tapi kalau di masjid i'tikaf, orang pada ngaji, orang pada zikir, orang pada diskusi keagamaan, orang pada silaturahmi, orang pada sedekah. Ya, jadi setidaknya terinspirasi kita melakukan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh saudara kita seiman. Apalagi secara spiritual, ya kita kan biasanya kalau lagi di masjid itu semangat kita ibadahnya dibandingkan pada saat kita berada di tempat-tempat yang tersembunyi dan tersendiri. Ya ini dalam rangka untuk menguatkan agar kita memaksimalkan waktu yang tersedia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan lanjutan Ustadz terkait dengan jamaah yang putri Ustadz ya, ibu-ibu maupun para putri, bahwasanya biasanya kan ada tamu rutin Ustadz ya ketika datang bulannya. Bagaimana teknisnya Ustadz ya untuk bagi muslimah yang ketika pada saat di hari-hari terakhir Ramadan itu sedang datang bulan, sedang berhalangan ya Ustadz ya. Dan apakah ada teknis tersendiri ya jika sekiranya ingin hendak melaksanakan itikaf ya bagi muslimah yang sedang berhalangan. Demikian Ustadz, mungkin pertanyaan selanjutnya Ustadz. Iya, terima kasih. Ini luar biasa muslimah kita. Ya, tetap semangat. Ya, sampai-sampai bertanya bagaimana ini Ustadz, saya lagi datang bulan, lagi menstruasi, nggak bisa itikaf. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, ya tentu ini juga bagian dari hikmah yang Allah berikan yang sebenarnya merupakan satu kelonggaran yang diberikan buat wanita. Saking sayangnya Allah kepada kaum Hawa, sehingga dikasih tamu bulanan biar dia nggak itikaf. Ya, karena kalau lagi haid kan nggak boleh itikaf. Ya, siapa yang tidak membolehkan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau orang yang sedang haid, ya bahkan yang sedang nifas, lagi menstruasi, keluar darah, nggak boleh dia beriktikaf. Ya, tapi bukan berarti lalu kemudian dia kehilangan untuk mendapatkan anugerah pahala di ruang lain. Ibu yang lagi haid itu bisa cari pahala, nyiapin makan sahur buat yang lagi itikaf, nyiapin buka puasa buat yang lagi itikaf. Ya kan dalam hadis mandalla ala khairin falu ajruha wa ajru man amila biha. Orang yang memfasilitasi orang yang melakukan ibadah, dia dapat pahala ibadah yang sama tanpa dikurangi sedikit pun duna ayang kusamin ujurihim syai'. Ya, kita boleh nggak itikaf, tapi orang yang lagi itikaf itu yang kasih makan kita sehingga dia kuat, yang bikinin kopi kita sehingga matanya melek, dapat nggak pahalanya? Dapat pahalanya. Ya, karena kita punya kontribusi terhadap itikaf yang dilakukan. Ya, makanya kaum wanita itu bisa mencari cara lain untuk mendapatkan pahala yang juga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun ibu-ibu nggak bisa itikaf, bisa mencari cara agar mendapatkan pahala lain di luar dari ibadah itikaf. Ya, bisa siapkan makan sahur, siapkan berbuka puasa,
ya, dan merapihkan, ya, misalnya ruangan luar masjid, membersihkan dan lain sebagainya, mempersiapkan persiapan fasilitas yang dibutuhkan al-mu'takifin, orang-orang yang sedang i'tikaf, insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun, insya Allah Ta'ala. Selain juga melakukan ibadah-ibadah lain yang memungkinkan, ya mungkin lagi haid nggak boleh baca Quran kan, ya tapi kan bisa berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala, ya banyak, bisa sedekah, ya ini banyak ibadah-ibadah yang juga bernilai pahala insya Allah Ta'ala. Jadi masing-masing kita fastabiqul khairat, saling berlomba-lomba mengumpulkan pundi-pundi pahala dengan apa yang bisa kita lakukan insya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita malam Lailatul Qadar, amin ya rabbal alamin. Jadi jangan berkecil hati, ya sebab ini kok perempuan begini, laki-laki begitu. Ya laki-laki pun nggak semuanya dapat malam Lailatul Qadar. Laki-laki memang boleh semuanya itikaf, tapi kan banyak juga orang yang nggak itikaf. Ya ini masalah anugerah yang Allah berikan bagi hamba-hamba yang dikehendakinya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ya, meskipun tadi ada pertanyaan pertama sebenarnya yang belum sempat saya singgung mengenai tentang indikasi orang dapat Lailatul Qadar. Ya, jadi Lailatul Qadar itu secara konsep kan memang ada tanda-tandanya. Ya, di dalam kajian Lailatul Qadar itu banyak hadis yang Rasulullah pernah sabdakan. Indikasinya misalnya malam Lailatul Qadar itu malam yang sejuk, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Malam itu turun hujan, malam itu banyak indikasi-indikasi. Ya, artinya seseorang itu memungkinkan, ya, mengetahui kapan datangnya malam Lailatul Qadar dengan tanda-tanda yang diindikasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bisa dilihat dari hadis-hadis yang berbicara mengenai tentang tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Ya, bahkan banyak juga para ulama yang mengidentifikasikan malam Lailatul Qadar sehingga beliau membuat satu rumusan-rumusan. Ya, pernah dengar belum? Ya, misalnya begini. Ya, Ibnu Taimiyah punya satu konsep, ya, termasuk konsepnya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala yang menyebutkan kalau malam Jumat ketemu sama malam ganjil di 10 hari terakhir itu kemungkinan besar malam Lailatul Qadar. Ya, kenapa dia bisa tahu begitu? Karena dia punya pengalaman. Ya, mereka kan ulama yang hidup duluan dari kita. Ya, kalau kita kan hidupnya terkadang kurang perhatian. Kita kalau ditanya aja, tahun lalu malam Lailatul Qadar tanggal berapa? Ya, bingung juga, tanggal berapa ya? 21 berarti. Karena mungkin di antara kita kurang yang punya perhatian. Kalau ulama dulu enggak. Lailatul Qadarnya udah lewat, ya mereka catat itu. Dari catatan itu dibuat rumusan. Ya, biasanya kalau malam Jumat ketemu malam ganjil di sebelum terakhir, itu biasanya malam Lailatul Qadar. Ya, makanya nanti kalau kita ketemu kapan tuh? Tinggal lihat kalender. Kapan malam ganjil yang jatuh malam Jumat. Ya, maka jangan kemana-mana, ibadah di situ. Ya, atau misalnya rumusan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Imam Ghazali itu punya rumusan, malam Lailatul Qadar itu dikaitkan dengan awal Ramadannya. Jadi kalau Ramadannya hari apa, Lailatul Qadarnya tanggal berapa. Hari Ramadannya hari apa, Lailatul Qadarnya, dia punya rumusan-rumusan. Ya, ini kalau rumusannya diperlukan nanti bisa saya sampaikan. Ya, sampai-sampai ada seorang ulama, saya pernah memakai rumusan yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini sejak saya umur akil balik, tidak pernah meleset dari apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sesuai dengan apa yang beliau rumuskan. Ya, ini keistimewaan ulama-ulama zaman dulu yang punya perhatian terkait dengan malam Lailatul Qadar. Ya, artinya secara konsep-konsep yang seperti itu bisa kita pakai.
Ya, seperti juga konsep-konsep yang disampaikan oleh para sahabat Rasulullah mengenai tentang ketepatan malam Lailatul Qadar, yang intinya kita bisa memaksimalkan kalau waktunya itu terjadi ada di hadapan kita semua. Jadi tanda-tandanya itu memang ada. Salah satu tandanya misalnya pagi harinya matahari itu terbit dengan terbit yang tidak terlalu menyengat, tidak bercahaya, cahayanya redup, berwarna keputih, agak kemerah-merahan, itu disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan menarik, ya, di zaman era modern ini sudah ada pemantauan CCTV. Ya, rekan-rekan nanti kalau yang memerlukan bisa saya kirimkan share-nya, dipantau. Ya, malam 21, malam 22, 23 sampai malam 29. Ternyata memang matahari terbit di hari yang berbeda dengan eh, guratan cahaya yang berbeda-beda. Ya, biasanya ada satu hari yang mana mataharinya itu sesuai dengan apa yang didistribusikan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau itu terjadi berarti malamnya itu malam Lailatul Qadar. Ya, cuman kan kalau kita kita lihat matahari terbit, ya itu malam Lailatul Qadar berarti kan malamnya itu sudah lewat. Ya, karena semalam terjadinya. Itu adalah tanda di pagi harinya. Jadi tanda-tanda itu bisa memungkinkan kita untuk mengetahuinya dari prediksi yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja memang di dalam syariat agama kita tidak diperkenankan bagi kita untuk ya kemudian berkoar-koar merasa udah dapat malam Lailatul Qadar. Memang udah dapat Lailatul Qadar ini. Ente ngapain ibadah lagi udah lewat Lailatul Qadar udah dapat anda. Ya orang ibadah disalah-salahin. Ya ini tidak boleh karena tentu sebesar apapun pahala yang kita dapat, kita khawatir setan ini menggoda kita dengan ujub, sum'ah, ria. Ya itu kan kalau menyusup di dalam ibadah kita, ibadahnya menjadi tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya orang-orang salafus saleh itu nggak pernah dia, walaupun dia dapat, udah diem-diem aja. Ya, tahu sama tahu, ya nggak usah bilang-bilang. Ya, karena dikhawatirkan nanti merusak amaliyah ibadahnya, menginginkan pujian dari manusia, apalagi kalau sampai meremehkan manusia-manusia yang ada di sekelilingnya, dan itu adalah salah satu bentuk kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya ya, sangat menarik juga, dan Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaannya ya. Tapi apalah daya ya, kupas-kupas buah manggis, puas tidak puas, waktunya habis, terbatas waktunya nih Ustadz. Jadi oleh karena itu kita kembali ucapkan jazakallahu khair kepada Ustadz Rahmawan di tengah-tengah safari Ramadannya ya, di Melbourne ya saat ini Ustadz ya, lagi di luar ya. Mudah-mudahan sehat selalu Ustadz dan bisa kembali ke Indonesia, dan insya Allah mudah-mudahan bisa kembali bersilaturahmi kepada kita ya. Dan pada ujung kegiatan kita di pagi hari ini, kami mohon kesediaannya untuk bisa menutup kajian kita hari ini dengan doa mungkin Ustaz. Ya, mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam ibadah kita, terutama di penghujung bulan Ramadan. Silakan Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang mustajab di bulan suci Ramadan, saat kita sedang menjalankan ibadah puasa dengan penuh kesungguhan, diaminkan dengan orang-orang yang soleh. Setelah kita melaksanakan kajian, insya Allah mudah-mudahan yang kita panjatkan kepada Allah dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah mengkabulkan semua hajat-hajat kita semuanya, keinginan harapan kita masing-masing yang tentu berbeda satu sama lainnya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan jalan keluar dari problematika kehidupan yang kita hadapi. Yang belum dapat jodoh, Allah kasih jodoh. Yang belum punya anak, Allah anugerahkan anak. Yang pengen punya cucu, Allah kasih cucu. Yang sakit, Allah sembuhkan. Yang punya hutang, Allah lunaskan. Yang kesulitan ekonomi, Allah berikan kemudahan dan kekayaan. Allah berikan taufik dan hidayah buat kita semua. Allah berikan ketakwaan bagi kita, dan Allah anugerahkan kita malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqamah dalam beragama, berjuang untuk agama, dan senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan apa yang pernah didapatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dari kebaikan-kebaikan,
Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari apa-apa yang dihindarkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad dari malapetaka dan bala bencana. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika bi kulli ma sta'adza minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita fid dunya hasanah, kehidupan di dunia yang baik, dan Allah anugerahkan kita kehidupan akhirat yang baik, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari siksa api neraka. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita malam Lailatul Qadar. Allahumma waffiqna Lailatul Qadar. Allahumma ya Allah anugerahkan kami semua malam Lailatul Qadar, malam di mana di sana kita bisa beriktikaf, bisa beribadah, bisa sholat, bisa baca Quran, bisa berzikir, bertasbih, bertahlil, bersedekah, dan melakukan kebaikan-kebaikan lainnya yang pahalanya jauh lebih utama dibandingkan dengan ibadah 1000 bulan. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah kabulkan bisirril Fatihah. Amin ya rabbal alamin.